Sesuai tema yang dibagikan ya, mencoba berbagi kendalikan ego diri. Kita akan membaca dari 1 Raja-Raja ayat 17 ayat 8 sampai 16 ya, ini yang diberikan Kak Marle nih. Jadi saya nggak lepas dari koridor ini. Saya bacakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perentaraan Elia. Ya, Bapak, Ibu-ibu yang terkasih ya dalam Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, memang saat itu kondisi Israel itu tidak turun hujan 3 tahun 6 bulan ya, atau 3,5 tahun. Jadi betapa susahnya ya. Elia pun sebelum diutus ke janda di Sarfat ini, dia tuh juga dipelihara oleh Tuhan itu melalui burung gagak ya di tepi sungai Kerit. Lalu sungai itu pun kering gitu. Nah jadi kalau kita kita tarik ke zaman sekarang, kita pun juga kan sedang lagi susah juga ya. Sekarang ini dolar juga udah naik gitu ya. Mungkin konteksnya berbeda, tapi kontennya sama saja ya. Kita lagi menghadapi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Dan di YouTube atau di berita-berita ini sedang marak ya membicarakan ini. PHK sudah 40.000 dan lain-lain ya, sehingga IHSG anjlok gitu ya, dolar naik, sehingga orang nih mungkin ya, orang ini sedang ketakutan gitu ya. Mungkin juga banyak pengusaha takut gitu. Orang juga yang mau bekerja, bagaimana punya kerjaan enggak atau tidak itu. Semua orang sedang mengalami ketakutan ya. Nah di zaman ini itu sebetulnya kondisinya ya mirip gitu ya. Bahkan ini lebih lagi nih, mau makan aja susah. Jadi kalau kita lihat tadi janda tadi, untuk mau makan saja dia nih kalau sudah tepung dan minyaknya yang tersisa ini, kalau habis makan itu, sesudah itu kami mati, dia bilang gitu. Nah sekarang kita lihat ya cerita ini gitu ya. Tentunya ini karena ini ada hubungannya dengan ego ya, maka saya harus menampilkan apa sih ego itu ya. Jadi ini menurut psikologi ya, ego itu adalah keyakinan yang dipegang teguh oleh manusia
keyakinan tersebut berkaitan dengan prinsip, bakat, aspek kepribadian dan keterampilan atau kemampuan. Oleh sebab itu, seringkali ego dikaitkan dengan harga diri atau rasa percaya diri. Jadi keyakinan ini bukan keyakinan agama ya. Jadi keyakinan di dalam Di dalam bersikap gitu ya. Jadi kalau orang itu berbakat, orang itu terampil, punya kemampuan, itu egonya dengan sendirinya akan naik gitu ya. Sehingga percaya dirinya juga akan naik. Nah, makanya orang kalau semakin punya kemampuan, itu ego dirinya pasti naik ya. Pasti dia kalau berdebat gitu, kalau dia misalnya doktor gitu atau profesor, padahal salah nih ya, mungkin nggak akan ngalah gitu. Karena dia udah punya ego duluan gitu ya. Dan dia gengsi gitu ya. Nah, biasanya tanda-tanda ego tinggi itu ya sering mengucapkan aku orangnya begini gitu ya. Memaksakan kehendak diri ya tanpa memperdulikan kehendak orang lain gitu. Ini saya hanya sekilas saja karena yang mau saya ceritakan sebetulnya bukan ini ya. Tidak mau menerima penjelasan orang lain. Ini buat pengecekan diri aja kita termasuk ego tinggi atau tidak gitu. Selalu meminta permakluman ya kalau kita salah. Tapi kalau orang lain salah, kita nggak bisa memaklumi gitu. Nah, cenderung terkesan menunjukkan kelebihan diri. Nah, ini orang-orang ego tinggi. Nah, tetapi saya mempercayai ya bahwa manusia itu tidak sepenuhnya egois ya. Karena kalau menurut psikologis itu kan dibuat setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga dia definisinya seperti itu. Tetapi kalau kita melihat bahwa manusia itu sebetulnya punya kapasitas bawaan ya untuk berempati, untuk bekerja sama, berkorban bagi orang lain ya. Lewat hubungan sosial ya dengan nilai-nilai agama atau moral atau kesadaran diri. Sebetulnya bisa gitu ya. Nah, memang sejak manusia jatuh ke dalam dosa karena relasi menjadi rusak ya, tanah juga terkutuk, susah payah untuk makan ya, Adam dikutuk gitu ya. Maka ego pun pasti rusak gitu ya. Nah, maka dorongan mempertahankan hidup itu menjadi mengemuka gitu ya. Mengutamakan kepentingan diri sendiri ya, bahkan kepentingan orang lain bisa dibelakangkan ya. Bukan hanya kepentingan orang lain, kepentingan Tuhan pun bisa diabaikan ya. Makanya Tuhan mengembalikan itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Karena kalau tidak ada hal itu ya, manusia itu di dalam dosanya pasti akan mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi maka jika kita diterangi firman Tuhan ya, sebetulnya kita punya kemampuan ya untuk memutuskan yang tepat dalam mendahulukan kehendak Allah ya. Nah, kita kembali ke cerita ini tadi ya. Tempat Elia diutus ya. Ini kenapa saya pakai kata diutus ya? Karena di Lukas ayat 4 ya, di pasal 4 ayat 25 dan 26 itu Tuhan Yesus bilang Elia diutus. Jadi bukan berarti Elia itu butuh makanan maka diutus ke janda, bukan. Bahwa Tuhan Yesus bilang Elia diutus. Justru janda itulah yang akan dipelihara ya. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa kenapa ya Elia itu justru diutus ke bukan di Israel gitu, bukan di wilayah Israel. Dia itu diutus malah keluar dari Israel ke Sidon ya. Nah, memang saya mencoba ini untuk menggali kenapa ya gitu. Tapi kemungkinan itu memang karena Yahudi itu saat itu kan dikuasai oleh Ahab ya dan istrinya Isabel. Nah, itu kan memang menyembah Baal ya. Barangkali Tuhan ingin mengajar gitu bahwa orang yang bukan Israel itu bisa percaya kepada Tuhan gitu ya. Nah, tapi ini hanya analisa ya. Dan kemungkinan juga karena Israel saat itu menjadi seteru Allah gitu ya. Jadi Elia justru tidak diutus ke situ ya, diutus ke Sidon ya. Nah, kemudian
Kepada siapa ya Elia diutus ya? Tadi sudah kita baca, kepada janda ya. Nah ini menarik ya, kenapa kepada janda? Jadi ibu-ibu yang janda jangan kecil hati ya. Karena Tuhan saat itu mengutus kepada janda. Bukan kepada saudagar ya. Atau orang yang terkemuka di Sidon. Tetapi kepada janda ya. Dan jandanya itu bukan janda kaya, tapi janda melarat ya. Jadi kalau kita jadi orang melarat atau jadi janda melarat juga jangan berkecil hati ya. Karena Tuhan bisa mengunjungi kita tetap ya, bisa mendatangi kita gitu ya. Lalu diperintahkan untuk dibuat mampu ya, bersedia untuk mencukupi kebutuhan Elia. Jadi janda miskin pun bisa dibuat Tuhan mampu untuk bisa memelihara orang lain. Padahal ia tidak memiliki apa-apa ya untuk mempertahankan hidup ya. Tadi kita baca segenggam tepung dan sedikit minyak saja gitu ya. Jadi tidak punya apa-apa ya. Dan sesudah dia makan pasti dia sama anaknya udah nanti mati gitu. Bahan bakar aja juga sudah sisa. Jadi dia mencari beberapa potong kayu api gitu ya. Nggak punya asisten ya untuk bisa mencari kayu itu, dia sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya ya keadaannya itu lebih menuntut dia itu sebetulnya ya pantasnya dia tuh menerima sedekah gitu ya. Bukan untuk bisa memelihara gitu ya. Nah itulah kondisinya ya. Jadi kepada siapa Elia diutus. Nah kita lihat ya bahwa cara Allah itu memang berbeda dengan cara manusia. Kalau kita berpikir secara manusia, pasti Elia itu seharusnya dipelihara itu adalah di tempat orang yang kaya gitu. Atau yang berada lah. Atau minimal ya nggak gitu-gitu amat lah gitu ya. Karena amat juga nggak gitu-gitu ya. Ya soalnya kontradiktif sekali ya. Orang melarat gitu kok malah Tuhan mengutusnya ke situ. Nah tapi disinilah ya bahwa Tuhan itu bisa memakai apa yang bodoh dan yang paling lemah di dunia ini. Jadi hikmatnya itu memang sangat jauh dari pikiran manusia, tidak terselami gitu. Bagaimana caranya? Bukan lagu ya, bagaimana caranya? Tapi memang tidak bisa dipikirkan oleh manusia gitu ya. Kita juga taunya begini kan setelah membaca ya. Tapi coba kalau kejadian kita yang lagi melarat gitu, bagaimana coba? Kan nggak gampang ya. Jadi Allah merancang ya, membawa janda itu bisa ketemu Elia pada tempat yang tepat, waktu yang tepat di gerbang kota itu. Gitu. Kita lanjut ya. Nah sesungguhnya ya peluang janda ini untuk ego itu ada ya. Ada peluangnya. Kenapa ya? Ketika Nabi Elia meminta diambilkan air dan sepotong roti tadi, harusnya bisa menolak dong dia. Ya kan? Kalau dia ego itu. Alasannya, ya susah nih nemuin air gitu ya. Lu mau bayar berapa gitu. Kan bisa dong begitu. Tapi dia nggak lakukan itu ya. Dia juga bisa menolak membuat roti ya. Kan tadi dia udah bilang bahwa aku akan membuatnya, lalu memakannya dengan anakku, lalu kami mati. Bisa dia menolak itu. Enak aja, masa lu duluan kan gitu. Kemudian Elia itu orang asing ya, Nabi Elia. Dia juga bisa menyindir gitu ya. Apa urusannya lu sama orang Sidon? Kok tiba-tiba minta-minta air dan minta roti gitu ya. Orang asing gitu. Lalu apa lagi? Ia bisa juga berdalih ya. Akibat merasa lemah, akibat bencana kelaparan atau gawatnya nih. Ya gua aja kondisinya gini, lu lagi gitu kan.
Jadi nggak ada yang bisa maksudnya ada alasan gitu ya janda Sarfat ini untuk memiliki ego untuk mendahulukan kepentingan dia sendiri, dia duluan gitu ya. Lalu dia juga bisa bilang paling tidak ya, kalau itu enggak buat diplomasi gitu, sorry ya, gue ada kerjaan yang lain gitu ya. Ini masih ngangkat-ngangkat kayu gitu nih, banyak nih kayu nih perlu yang saya mesti kumpulin. Paling enggak tidak bisa begitu. Dan bukankah hal-hal seperti ini pun bisa terjadi dalam kehidupan kita ya, ketika kita diperhadapkan hal seperti ini, seperti seorang janda ini gitu. Mungkin kita juga lagi repot, lagi susah, tapi tiba-tiba ada orang yang minta tolong gitu ya. Bisa nggak kita punya peluang ego ini, tetapi kita bisa mengendalikannya atau tidak kan? Belum tentu kan? Nah oleh karena itu kita mempelajari kenapa janda ini bisa gitu ya. Sehingga dia bisa meresponnya bukan seperti seperti ego orang pada umumnya ya. Dia langsung berhenti mengumpulkan kayu bakar gitu. Lalu pergi mengambilkan air buat Nabi Elia. Gitu. Jadi dia nurut gitu ya. Ya mungkin dia kenapa melakukan ini ya? Kok dia langsung mau ya? Mungkin dia lebih dia senang hati gitu ya melakukan itu ya, karena tergerak melihat wibawa dari yang terpancar dari sang nabi gitu ya. Jadi oleh karena itu kita kalau kita lagi susah, lagi bingung, lagi repot, kita juga harus hati-hati ya ketika ada orang minta tolong itu ya, jangan langsung kita tolak duluan ya. Lihat dulu ya. Kemungkinan Tuhan ada di sana ya, sedang mau memakai kita gitu ya. Seperti siapa itu yang Simon dari Kirene ya, lagi pulang-pulang dari Kirene suruh mikul salib kan, tiba-tiba seperti itu. Bisa itu terjadi gitu ya. Nah, jadi bahwa janda itu saya percaya bahwa dia meyakini firman Allah ya, sekalipun waktu itu dia belum tahu gitu, tapi dia ngelihat wibawa sang nabi, wah ini datang dari Allah gitu. Jadi dia tetap membuatkan roti ya, menuruti ya, walaupun sedikit persediaan tepung dan minyaknya. Nah ini memang kecil ya, kelihatannya kecil. Tapi kalau kita masuk ke dalam cerita ini atau dalam kita membayangkan sebagai janda itu bukan perkara yang enteng ya menurut saya. Ini ujian yang berat ya dalam perkara yang sebetulnya kelihatannya kecil ya. Jadi kita bisa saja di dalam kehidupan kita akan mengambil suatu pilihan yang sulit ya. Mesti gimana ya kalau ngambil pilihan A, saya rugi gitu ya. Pilihan B gitu ya, saya untung ya. Bisa seperti itu kan ya. Nah ini janda di Sarfat ini meresponinya dengan sungguh baik ya, sungguh benar gitu ya. Padahal dia punya alasan yang lebih kuat untuk memberikan makan anaknya lebih dahulu gitu ya. Ya memang benar bahwa Elia menyebut Allah Israel ya. Tetapi ini kan orang Sidon gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya orang asing pun ya sebetulnya bisa saja dia akan bisa menerima Allah Israel ketika mereka melihat kewibawaan terpancar yang ada dalam diri Nabi Elia, ataupun kita pun di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita bertemu dengan orang yang non-Kristen, orang yang non-Kristen itu bisa saja memuji Allah kita gitu. Sejauh kita membawa diri kita, membawa kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita gitu.
Dan itu sangat dimungkinkan. Kita lihat juga cerita Daniel di Persia, raja-raja yang ada di Persia pun itu bisa mengakui Allahnya Daniel gitu ya. Dan ini yang terjadi kepada janda di Sarfat ini ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari ya dari hal ini ya? Pertama, kita melihat janda ini ya. Jadi saya melihat janda ini, saya ingat juga janda yang mempersembahkan 2 peser ya. Jadi janda ini yang diceritakan di Alkitab ini jandanya hebat-hebat gitu ya. Yang mengambil suatu sikap yang benar-benar mendahulukan ya gitu ya. Kepentingan Tuhan atau kehendak Tuhan ya. Nah, kita lihat ya, janda ini itu sedang mengumpulkan kayu ya. Siap-siap membuat roti bagi anaknya. Berarti janda ini adalah janda yang berjuang ya dan rajin. Jadi bukan janda yang saya kan seorang janda, saya kan nggak punya apa-apa, saya kan begini, saya kan begitu, saya nggak berharga gitu. Tapi tidak ya, janda ini justru berjuang dan rajin. Tidak mempasrahkan dirinya itu sebagai orang yang tidak punya apa-apa, yang kecil, yang tidak berharga gitu. Tetapi dia rajin dan berjuang gitu. Kedua, ini lagi situasi sulit ya. Janda itu menyadari keadaannya ya, tapi tidak mengeluh bahwa dia kesulitan ya. Ya dia hadapi saja. Tepung tinggal sedikit, roti tinggal sedikit, tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit, ya nggak apa-apa. Itu yang bisa dimakan, yang bisa diolah, ya buat saja dulu. Urusan nanti ya urusan belakang gitu ya. Karena kan mungkin saja dia tanggung juga nih, minyak segini, roti segini, gua masak, ya nggak ada gunanya juga. Habis ini mati juga, ya udahlah nggak usah lah, di rumah aja, kan bisa begitu kan. Tetapi dia tetap, saya harus ambil kayu untuk membakar dengan minyak yang sudah tinggal sedikit, tepung yang sudah ada, ya nggak apa-apa, ini yang bisa dilakukan. Sehingga kita pun juga begitu. Dalam keadaan apapun ya lakukan saja gitu. Apa yang menurut kita baik ya, lakukan gitu. Jangan kita dalam keadaan yang pasrah gitu, nggak bisa apa-apa, ya sudahlah gitu ya. Tapi janda ini dalam kesulitannya, dia tetap melakukan ya apa yang patut dilakukannya gitu. Kemudian dia tidak menggerutu juga ya kepada penyelenggaraan ilahi. Saat itu tidak ada hujan, tidak ada air ya tentunya. Dia tidak menggerutu juga gitu. Gimana sih ini? Tuhan kok membuat keadaan ini. Nah, ini juga kita patut mempelajari bahwa di dalam kondisi kesulitan kita ya, sekalipun sekarang ini kondisi ekonomi lagi tidak baik misalnya ya, kita tidak perlu juga menggerutu menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan begini membuat keadaan Indonesia seperti ini? Jadi sulit kerja, PHK, ini itu, dolar naik, kayaknya nggak ada harapan. Nah, itu tidak perlu. Kita bisa berlaku seperti janda itu ya. Kemudian dia bisa menyesuaikan diri ya, sedapat mungkin dengan keadaan yang sulit tersebut. Ya, kita juga bisa gitu dalam kondisi seperti ini. Ya sudah, kalau emang keadaannya gini, emang kita bisa ngapain juga ya? Menggerutu juga nggak ada gunanya. Emang kalau kita menggerutu berubah gitu, jadi baik-baik gitu kan? Nggak juga. Ya sudah, kita harus terima bahwa ini adalah kedaulatan Tuhan ya, yang tidak bisa kita rubah. Tetapi kita percaya bahwa dalam kedaulatannya itu baik gitu ya. Bahwa Tuhan bekerja dengan hikmatnya gitu, yang tidak bisa kita selami. Nah, kemudian selanjutnya, dalam keadaan seperti ini, janda ini ya,
mengimani perkataan sang nabi ya. Dia bisa menangkap kehendak Allah gitu ya. Mengapa dia bisa mendahulukan apa yang Nabi Elia minta? Pasti dia menangkap kehendak Allah ya, melalui perkataan atau mengimani perkataan Nabi Elia itu. Jadi bahwa kalau dia melakukan itu, dia tidak akan merugi gitu ya. Atau paling tidak dia akan merasa baik-baik saja. Oke lah, saya akan menerima menyambut perkataan sang nabi ini. Nah, di dalam situasi kita ya, di dalam keadaan yang sesulit apapun, kita itu juga harus bisa menangkap ya apa yang Tuhan kehendaki gitu. Jangan kita melihat segala sesuatu di dalam kesulitan kita itu gelap gitu, serba gelap gitu. Wah, nggak ada harapan gitu ya. Tapi harusnya kita bisa menangkap apa sebetulnya yang Tuhan mau dari keadaan kita yang saat ini gitu ya. Misalnya kita lagi, katakanlah mirip lah dengan janda di Sarfat ini, kita lagi sulit gitu ya. Sebetulnya apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Tidak mungkin ya bahwa Tuhan itu akan menghajar kita habis-habisan, tidak ada harapan sama sekali gitu. Karena dia memiliki kedaulatan dan memiliki hikmat di luar dari segala pikiran-pikiran kita. Jadi iman janda ini yang terjadi, dia mampu nih ya, mampu menyangkal diri ya. Kita sering mendengar sangkal diri, pikul salib. Janda ini udah duluan. Sebelum ada zaman Tuhan Yesus menyangkal diri. Apa menyangkalnya? Ya mendahulukan. Mendahulukan bukan dirinya ya. Ketika diminta rotinya dan tepungnya itu oleh air dan juga disuruh cari air oleh Nabi Elia, dia mendahulukan itu. Mestinya tadinya mendahulukan buat anaknya. Nah, inilah penyangkalan dirinya ya yang berhasil dilakukannya gitu. Nah, kita juga di dalam hidup kita mesti bisa melakukan hal seperti ini ya. Memang saya juga merasa ini tidaklah begitu mudah. Mudah diucapkannya. Tetapi mari kita melihat segala pekerjaan Tuhan ya. Kalau di situ kita melihat gitu ya, bahwa ada Allah yang sedang bekerja di dalam kehidup kita, maka jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Bayangkan kalau janda Sarfat ini tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, nasibnya mungkin benar sesudah makan tepung itu mati dia. Tetapi ketika dia mampu menangkap kehendak Allah, apa yang harus diputuskannya, maka justru dia hidup, dipelihara, bahwa buli-bulinya ya itu terus ada sampai hujan turun. Nah, kita juga mestinya demikian gitu ya. Bagaimana kita melihat dalam kondisi hidup kita, apakah kita bisa menangkap gitu ya apa yang Allah kehendaki. Makanya kita dituntut itu berhikmat gitu ya. Berhikmat itu lain dengan pinter gitu ya. Kalau pinter itu orang manapun di dunia ini bisa pinter gitu. Tapi berhikmat itu berbeda. Karena berhikmat itu adalah orang yang mampu mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah gitu. Janda ini mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Menyangkal dirinya, membuang egonya ya, atau mengendalikan egonya ya, yang seharusnya kebanyakan orang egonya itu adalah yang nomor satu ya, tetapi dia berhasil tidak melakukan itu. Nah, jadi kesimpulannya ya, betapapun sulitnya kehidupan ini, jangan kita menggerutu gitu kepada Allah.
buanglah ya segala sumpah serapah, gerutu, tidak bersyukur gitu ya kepada Tuhan. Jadi seperti janda ini kita tunduk saja ya, bahwa keadaan kita apapun ya sudah tunduk ya dalam segala hal karena Allah berdaulat. Kemudian sesulit apapun tetapkanlah diri kita untuk hidup terhormat ya. Tetap melakukan segala tugas di hadapan kita sekalipun tampak gelap ya. Janda itu tadi sulit nih, tapi kerjakan saja, cari kayu. Kerjakan saja yang terbaik saat itu yang harus dilakukan. Jadi ibu-ibu juga kalau lagi sulit ya udah yang tadi jangan menggerutu, tapi juga jangan diem, ya udah kerjakan aja yang baik gitu. Tugas-tugas kita kalau misalnya harus ngomong cucu, ya lakukanlah tugas ngomong cucu sebaik-baiknya gitu ya. Dengan memberi makan cucu itu kan juga nggak gampang ya, apalagi anaknya tugas kerja gitu, ditinggalin cucu jangan menggerutu. Gue jadi susah nih, anak gue enak-enak aja pergi, gue yang jaga cucu. Ya nggak usah gitu. Jaga cucu itu sangat terhormat ya, karena itu investasi ya. Bagaimana cucunya itu kalau dikasih makan yang baik, diajar yang baik, beriman yang baik, itu menjadi orang yang baik yang dipakai Tuhan pada masa besarnya ya, dewasanya. Kemudian yang terakhir ya, tetaplah hidup menjadi berkat bagi sesama sekalipun tampaknya merugikan kita ya. Nah ini yang mengendalikan ego kita ini ya. Janda itu kan merugikan sepertinya nih kalau gua harus berikan ke si Nabi Elia. Tetapi dia mengambil keputusan itu karena dia mempercayai itu menyangkali dirinya bahwa itu adalah kehendak Allah yang harus dilakukannya untuk memberikan hal itu kepada Nabi Elia. Sehingga justru dia yang mendapat berkat ya dari Allahnya Nabi Elia. Demikian ya ibu-ibu yang terkasih. Jadi dalam situasi kita yang sekarang ini, mari kita tetap tidak menggerutu, kita tetap mengerjakan segala tugas-tugas kita dengan baik dan dapat mendapatkan hikmat ya, bagaimana kita memutuskan segala sesuatu dengan baik yang tentunya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Amin. Mari kita berdoa.